Korps Lalu Lintas Polri Sinar SIM nasional presisi. Nih, penerbitnya Digital Korlantas. Bisa download di Play Store maupun App Store. Seperti ini nih. Keren ya anunya. Apa? Bentuknya ini. Ada tulisan lagi di sini. Dokumen penting. Sebentar, tak paskan untuk autofokusnya nih. Nah, lagi-lagi ada warning ini ya, dokumen penting. Dokumen hanya boleh dibuka oleh atas nama yang tercantum di amplop. Nah, ini informasi lalu lintas di sini ya. Korlantas Polri ini. Jalan MT Haryono, Kafling 3738. Ini ya call centernya teman-teman. Yuk, dibuka nih bagian pentingnya nih. Segelnya dibuka dulu ya. Nah, sobek di sini. Ini saya unboxing apa adanya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang saya cut. Udah kebuka nih. Nah, lihat isinya. Jeng-jeng, dan ternyata SIM beneran teman-teman ya. Jadi bukan SIM kertas teman-teman ya. Ini SIM beneran ya. Serius li. Nih. Ini SIM beneran nih. Wah. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Nah ini sih beneran ya teman-teman. Nah lihat ya, asli nih. Jadi enggak yang SIM kertas ya. Jadi ini buat teman-teman yang di Jogja, alangkah baiknya cobain deh ini daftar SIM secara online ya teman-teman ya. Ini tentunya saya blur ya teman-teman, ini untuk beberapa alamat dan data saya. Oke, tak cek ulang untuk datanya. Ini sudah benar nama-nama saya, dan masa berlakunya ini 26 bulan 10, karena SIM ini diterbitkannya tanggal 26 bulan 10 ya. Sudah tidak sesuai dengan tanggal kelahiran lagi. Kalau dulu kan sesuai dengan tanggal kelahiran. Nah sekarang sesuai dengan kita daftarnya, diterimanya kapan. Seperti ini nih. Dan ada anunya ya teman-teman, ada kayak hologramnya nih. Nah lihat ya, ada hologramnya gitu nih. Mantap. Nah ini SIM yang beneran nih. Wah, kayaknya ada chipnya juga nih teman-teman di sini ya. Nih lihat ya. Ini mungkin chip ya ini. Ini SIM-nya asli tentunya karena langsung dari Digital Korlantas. Selamat, congratulations, Anda telah berhasil mendapatkan SIM yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri secara online. Anda berhak mengendarai kendaraan sesuai dengan jenis dan ketentuan SIM yang telah diperoleh. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Mari bersama-sama putus rantai penyebaran COVID-19. Ya, sip, mantap teman-teman ya. Nah teman-teman, saya ingin cerita ya sedikit tentang SIM online ini. Jadi saya di video ini nggak akan menjelaskan secara detail bagaimana saya mendapatkan atau bagaimana saya mendaftar SIM online ini. Nanti saya jelaskan, tapi tidak yang secara rinci ya. Secara rinci mungkin bisa di video yang lain, yang tutorialnya itu di YouTube banyak teman-teman ya. Dalam hal ini saya ingin sekedar info subjektif saya ya, SIM online ini seperti apa. Nah menurut saya secara subjektif ya, secara saya pribadi,
SIM online ini kelebihan utamanya itu tentunya kita nggak perlu antri, kita juga nggak perlu harus datang ke suatu tempat untuk mendapatkan ini, cukup di rumah atau di mana aja, di kantor lah atau sambil ngapain gitu, yang penting jaringan wifi-nya atau internetnya lancar ya teman-teman ya, pastikan itu lancar internetnya. Kemudian nggak perlu antri, dan yang pasti harganya juga tentunya sesuai dengan price list ya, jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan, semua terbuka, jadi tidak ada kayak nambah-nambahin ongkos lah buat petugas dan lain-lain yang ya kayak gitulah. Di sini nggak ada, apa adanya, terbuka. Nah yang kemudian selain itu yang saya suka adalah nih fotonya teman-teman ya. Jadi foto ini kita bisa tag foto itu yang paling sesuai. Sampel nih ya, saya pernah foto dulu tuh, foto SIM saya sebelumnya itu mukanya agak kacau ya, jadi jadi gimana ya, jadi nggak siap, terus petugasnya udah moto aja tuh, jadi agak merem, nggak sipit gitu loh teman-teman. Kemudian setelah saya lengkapi semua dokumen ya, saya upload lah itu. Kemudian setelah diupload itu yang paling sulit itu adalah tes. Jadi ada tes kesehatan dan tes untuk psikologi. Jadi tes kesehatan pakai aplikasi e-Rikes ya. E-Rikes itu bisa di-download dari Play Store. Nanti aplikasi tes kesehatan dari Polri ini akan ada, kita suruh milih ya, kita itu SIM-nya apa, kemudian dalam ini saya SIM A ya, kemudian disuruh milih daerahnya. Nah ini saya pilihnya yang di Jakarta. Nah kenapa seperti itu, karena tes kesehatan itu di Jakarta itu yang terbitkan oleh Polri, saya lupa namanya apa ya, mungkin ini tak susulkan di di foto yang ada di samping ini. Nah bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah
Di situ saya daftarnya seperti itu. Jadi dengan daftar di area Jakarta ini, itu bisa dilakukan tes kesehatan secara online dan hasilnya bisa langsung keluar juga secara online. Jadi kita nggak perlu melakukan tes kesehatan di rumah sakit. Jadi tes kesehatannya itu secara online itu ditanya-tanya tentang riwayat penyakit, kemudian ditanya-tanya tentang banyak hal lah tentang kesehatan kita. Ini seperti itu. Kemudian setelah tes kesehatan dari Erikes ini sudah berhasil, nah kita lanjut ke tes psikologi. Jadi tes psikologinya itu di website EPPPSI seperti itu. Jadi ini kayak biro psikologinya Polri. Itu nanti kita bayar, tapi teman-teman ya. Kalau tes kesehatannya gratis ya teman-teman ya. Free, benar-benar gratis, tis. Nah, seperti itu. Dan hasilnya udah langsung terafiliasi, terlink ke aplikasi digital Korlantas. Jadi langsung terlihat nih kita lolos tes kesehatan, langsung kita persyaratannya kesehatannya udah langsung centang atau langsung approve seperti itu. Kemudian tes psikologi itu ini yang paling sulit menurut saya. Tes psikologi ini bayar ya 37.500, karena bayarnya hanya bisa ke virtual account BNI, makanya saya kena cas 6.500 karena pakai transaksi online ya. Jadi kena cas 6.500 ya, ditambahin aja 37.500 tambah 6.500. Nah seperti itu yang saya bayarkan ke EPPSI, yang biro psikologi Polri tersebut. Nah itu tes kesehatannya tes psikologinya itu cukup panjang dan melelahkan. Cobain aja deh, lebih enak tes psikologi secara langsung ketemu dengan psikolognya ketika tes SIM yang face to face daripada online. Saya sarankan buat kalian yang tidak ingin tes psikologinya puyeng, nggak usah ikut tes SIM online, karena tes psikologinya sangat beribet, sangat detail ya kayak tes, memang harus beneran kayak gitu. Kalau kalian tes psikologi secara langsung datang ke lokasi itu kan tes psikologinya paling disuruh lihat gambar, nebak angka berapa, itu doang sih paling. Tapi kalau ini tes psikologinya beneran susah loh teman-teman ya, cobain aja deh. Saya membutuhkan waktu sekitaran berapa itu ya, hampir 45 menit tuh ya, lama pokoknya teman-teman ya. Menguras sampai otak saya itu agak pusing, agak nyut-nyutan gara-gara mikir terus psikologinya itu. Nah pastikan jadi kalian yang mendaftar SIM online haruslah orang-orang yang teman-teman ya, suka tantangan, karena emang ini agak sulit psikologinya. Jadi selain siapkan untuk koneksi wifi-nya yang lancar, yang kedua itu siapkan jangan sampai HP kalian lowbat ya. Jadi kalau bisa dicas, sambil dicas itu lebih aman, karena tes psikologinya nggak sebentar, lama teman-teman ya. Coba deh kalian ikut tes psikologinya dari biro psikologi Polri itu. Kemudian nanti juga dapat sertifikat psikologi itu. Sertifikat itu masih berlakunya lama teman-teman ya, masih berlaku sampai tahun depan. Jadi tes psikologiku itu bisa berlakunya sampai tahun depan. Nanti saya tunjukin fotonya di video ini teman-teman ya, bisa kalian lihat ya hasil tes psikologinya seperti itu. Nah setelah tes psikologinya approve atau lolos, itu langsung terafiliasi ke aplikasi digital Korlantas ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang tes psikologinya gagal, mungkin aja loh tes psikologinya kalian gagal, jadi pastikan ya kalian fit ketika mau daftar SIM online, karena tes psikologinya lagi-lagi saya bilang agak sulit, karena tes psikologi beneran ya, tidak yang main-main. Oke, setelah 2 tes itu kesehatan dan psikologis selesai, berikut persyaratan yang kita upload selesai, nah baru bisa diproses untuk pembayaran. Nah pembayaran ini juga hanya bisa melalui BNI teman-teman ya. Jadi buat yang punya rekening BNI itu lebih memudahkan, tapi buat yang nggak pakai BNI kayak saya nih pakai Mandiri itu bisa juga gampang kok, melalui Livin itu langsung di virtual account BNI nya langsung bisa masuk di
bayar langsung dengan transfer, itu juga kena cas 6.500 lagi. Biayanya seperti yang kalian seperti ini ya, yang biaya habisnya total seperti ini teman-teman ya, rupiahnya. Ini apa adanya seperti ini belum sama biaya psikologi dan biaya cas transaksi online seperti itu. Nah, setelah itu selesai bayar akan dapat notifikasi email dan langsung mendapatkan 40% ya untuk persentase tercapaian dari pendaftaran SIM secara online tersebut. 40%. Nah, setelah 40% ini yang saya dongkol nih. Jadi nunggunya lama banget teman-teman ya, hampir 2 minggu. Lebih tepatnya 12 hari. Sejak tanggal 12 itu barulah diproses. Jadi ini mandek lama. 12 hari teman-teman kalau di Jogja ini. Mungkin di kota lain atau pengalaman teman-teman yang lain di waktu yang berbeda tentunya juga lain-lain. Ini waktu saya di bulan Oktober di 2022 di daerah Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Itu saya daftar tanggal 12, baru diproses tanggal 24 alias 12 hari. Karena saya deg-degan karena SIM saya akhir bulan ini udah habis, di akhir Oktober udah habis. Saya terus langsung cari plus DM ya. Jadi saya komplit nih, saya DM, saya email juga ke Digital Korlantas, kemudian saya DM ke Instagram Digital Korlantas, saya juga DM ke Instagram Polres Jogja, saya juga DM email itu. Ketika saya email di Digital Korlantas itu jawabannya cuma robot yang nggak well banget ya, yang jawab cuma robot gitu. Tapi ketika saya DM ke Digital Korlantas itu jawabnya manusia, jadi terlihat kan bedanya bahasa manusia sama bahasa robot. Good job lah untuk akun Instagram Digital Korlantas ya. Begitu juga dengan Polres Jogja, itu juga ditanggapi secara serius, jadi emang bukan robot alias dijawab secara manual perorangan seperti itu, dan disuruh menunggu lah, seperti itulah intinya. Dan intinya kalau dari proses itu, kalau kita belum dapat sampai dengan akhir masa berlaku SIM itu nggak apa-apa katanya seperti itu. Jadi walaupun kita udah lewat waktu dari SIM kita habis, itu nggak apa-apa asalkan ada bukti seperti itu, bukti kita udah proses perpanjangan SIM seperti itu. Jadi kalau kena tilang itu ditunjukkan aja untuk bukti prosesnya di online tersebut, itu katanya udah aman, katanya loh, tapi saya nggak tahu karena saya belum mengalaminya. Nah, jadi kemudian setelah itu 40% tersebut saya suruh nunggu 12 hari. Saya juga WA teman-teman ke ke nomor WA ya Digital Korlantas, juga ditanggapi dengan baik. Kemudian saya juga WA ke Polres Jogja dan diarahkan ke bagian Satpas ya, Satpas yang ngurusi SIM itu, Satpas di Kota Yogyakarta sesuai dengan domisiliku. Nah, dijawablah juga dengan baik teman-teman ya. Saya salut bisa Satpasnya menjawabnya dengan baik dan responnya juga lumayan cepat teman-teman ya. Jadi memang disuruh menunggu, memang sedang antrian lah seperti itu kira-kira ya. Ya walaupun agak lama, hampir 2 minggu, lebih tepatnya 12 hari. Ya wes lah, setelah 12 hari ini saya sudah lega nih karena sudah diproses. Berarti persyaratan saya sudah sesuai dengan ketentuan, dan diverifikasi dan sesuai ketentuan. Alhamdulillah. Setelah 12 hari tersebut, notifikasi berubah menjadi 50% persentase dari perjalanan time schedule-nya itulah kira-kira. Sudah 50% berubahnya, naik 10% dari yang sebelumnya. Nah, setelah itu, nih cepet nih teman-teman ya, habis diproses itu ternyata cepet banget tuh. Habis diproses tersebut kemudian diterbitkan dan dikemas di tanggal 26 Oktober alias 2 hari setelah diproses. Dan langsung menuju ke 60%. Itu pagi hari teman-teman ya. Saya mendapatkan notifikasi diterbitkan dan dikemas. Itu di pagi hari tanggal 26 alias setelah 2 hari dari diproses tersebut ya. Sangat cepat nih. Kemudian setelah itu selang berapa jam sudah ada notifikasi, sudah dikirim, sudah keluar resinya teman-teman. Itu tanggal 26 siang teman-teman. Sudah langsung 80%, tadi dari 60 ke 80, cepet banget ya.
dari pagi ke siang. Ini saya salut sama operatornya ini, ternyata responnya bagus. Nah, selang 2 hari kemudian barulah SIM-nya saya sampai di rumah tanggal 28 Oktober 2022, selang 2 hari setelah keluar resinya. Kenapa setelah 2 hari? Padahal yang ngirim itu dari kota juga, dari Yogyakarta juga. Setelah saya lacak, itu hasil pelacakannya memang dikirim keluar resinya tuh tanggal 26 siang ya, tapi nyampe ke bagian pengiriman pos itu malam ya teman-teman ya. Saya lihat sekitar jam 6 sore malam baru diterima oleh pihak pos. Nah, karena mungkin kolektif teman-teman ya, jadi ada barengan yang lain ya, oke lah, nggak masalah. Kemudian selang 2 hari baru nyampe ke rumah ya, oke lah. Saya rasa sih good job lah buat digital Korlantas ini. Nah, sebelumnya itu juga ada pilihan teman-teman ya, selain dikirim itu kalian bisa juga ambil sendiri di satpasnya itu sebenarnya. Tapi karena saya ingin coba semuanya serba tidak datang ke kantor polisi, jadinya saya kirim aja. Biaya kirimnya juga nggak murah teman-teman ya, walaupun satu kota biaya kirimnya 25.000 teman-teman ya. Jadi sekali kirimnya itu 25.000. Jadi bisa kalian pilih yang paket apa gitu, ada 2 paket sih. Tadi paket yang biasa sama yang cepat. Paket biasa itu 22.000, paket yang cepat itu 25.000, walaupun satu kota ya. Ya nggak apa-apa lah, it's okay lah. Saya emang ingin coba-coba untuk yang pengiriman paket. Buat kalian yang nggak mau biaya ongkir, monggo nanti bisa kalian pilih di menu digital Korlantas itu, pilih menu yang pengambilan SIM itu melalui diambil sendiri, itu bisa. Nah, kira-kira seperti itu aja, dan SIM saya akhirnya ini officially sudah sampai ke rumah di tanggal 28 Oktober pagi ya teman-teman ya. Jadi ngirimnya 26 malam, sampai ke rumah di tanggal 28 tapi pagi ya teman-teman. Good job buat digital Korlantas, saya salut banget sama kinerja kalian. Nah, yang jadi kayak pertanyaan saya itu kemarin WA beberapa teman saya yang juga mendaftar SIM tapi secara offline ya, jadi secara datang ke kantor polisi atau ke SIM keliling itu belum dapat sama sekali sampai detik ini. Jadi sebelum saya bikin video ini saya udah kontak kedua teman saya, itu belum dapat. Jadi cuman kertas saja, saya nggak ngerti kenapa. Mungkin buat teman-teman yang ngerti alasannya kenapa kok kita daftar secara offline itu dapatnya cuma kertas, sedangkan saya daftar secara online bisa langsung dapat SIM dengan material asli seperti ini dan dikirim dari digital Korlantas. Saya nggak tahu bedanya apa, intinya itu ternyata beda. Saya membuktikan sendiri ternyata beda, jadi lebih enak dengan SIM online. Walaupun buat kalian yang nggak mau ribet, tes psikologinya sulit ya, memang lebih baik offline. Tapi ya ini kembali lagi kepada teman-teman, saya kembali kepada teman-teman semuanya ya, buat kalian yang suka tantangan, cobalah perpanjangan SIM secara online ini, karena tantangannya begitu menakjubkan, berkesan lah buat teman-teman semuanya ini, buat pembelajaran dan lain-lain. Tapi memang kalau buat orang tua atau mungkin buat yang sudah berumur, saya kurang menyarankan pembuatan SIM secara online ini, karena ya agak sedikit rumit aturan-aturannya, karena semua harus diikuti, harus ada kayak ubah background dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin bagi yang sudah sepuh mungkin bisa dibantu oleh putranya atau temennya yang masih muda, yang bisa melakukan edit mungkin fotonya biar ganti background dan lain-lain seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga tangan-tangan ini juga digital teman-teman ya, jadi dengan tangan-tangan kita di atas kertas HVS putih seperti itu. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu aja ya untuk video saya, pengalaman, experience subjektif saya tentang pendaftaran SIM secara online ini, SIM A ya. Jadi ini bukan video tentang tutorial, tapi pengalaman subjektif saya
ya mungkin ada tutorialnya dikit-dikit. Intinya itu tutorial itu sebenarnya sama aja. Saya pun juga nggak ngikutin tutorial di YouTube itu, saya nggak ngikutin. Saya ngikutin tutorial yang ada di aplikasi langsung karena sudah jelas banget. Aplikasi digital Korlantas itu udah jelas banget keterangannya, menu-menunya udah sangat jelas. Jadi kalian nggak perlu nggak perlu lihat di tutorial YouTube pun harusnya udah bisa.